Nah, hidup akan lebih berkah dengan rezeki yang halal dan sikap qanaah. Apa itu qanaah? Merasa cukup. Tuh, kalau ibu-ibu memberkah hidupnya cuma dua dari saya. Satu, rezeki yang halal. Dua, qanaah. Merasa cukup. Hari ini kalau ibu sudah punya, cukup saya mah. Saya sudah punya rumah itu aja udah cukup. Kan kadang-kadang ada, saya rumah ini. Kayaknya kita beli rumah satu lagi deh. Kita beli lagi deh. Nggak cukup. Ya, nggak boleh. Ya, kalau anaknya banyak ya nggak apa-apa. Buat anak satu, anak kedua, anak ketiga boleh. Boleh. Tapi kalau seandainya ibu-ibu, ya Bu ya, merasa punya rumah itu bukan karena saya nggak cukup gitu ya. Satu kayak kurang. Dan beli dua kita buat nanti lah istirahat ke sana. Jadi kunjungan libur kita ke sana. Ini perlu digarisbawahi. Ya Bu ya, perlu diperhatikan. Apakah dia sudah bayar zakatnya, harta lebihnya itu. Ya Bu ya. Jadi kita perlu pastikan dua kalau berberkah. Rizkinya halal dan kita punya sifat kona'ah. Kalau ada yang nanti dapat harta lebih daripada kita, kita cukup berpegang pada etika. Etika, nilai-nilai Islam. Jangan sampai ketika ada orang dilebihkan rezekinya, kita iri sama dia. Nggak usah. Kita cukup aja berpegang pada etika. Tadi apa? Falah nuhyanau hayatan toyibah. Allah akan berikan kehidupan yang baik kalau kita berbuat amal soleh. Contohnya amal soleh tadi. Ada orang yang dilebihkan rezekinya, kita tidak iri. Kita tidak dengki. Itu ya Bu ya. Karena kita juga nggak tahu ada hikmah Allah di balik itu. Ada nggak yang bisa baca hikmah Allah? Nggak ada. Kenapa saya kok dikasih rezeki yang sedikit? Nggak ada yang tahu hikmahnya. Kalau kita tahu, kita akan ketawa hari ini. Kita akan senyum. Kayak ibu-ibu dikasih tahu bocorannya. Tadi sedih gitu kan, karena nggak tahu bocoran. Kalau dikasih tahu bocoran, ibu pasti senyum terus. Karena hidup adalah ujian, makanya kita diuji. Bukan yang banyak harta itu bukan yang terhormat, bukan. Ibu ya, yang sedikit harta itu yang hina, bukan. Dua-duanya ujian. Bagaimana dia mengelola keuangannya. Ketika dia banyak rezeki, dia kelola keuangannya termasuk dia suka memberi. Ketika dia disempitkan rezekinya, dia bersyukur atas nikmat Allah, tidak menghina, dia bersabar, Allah kasih balasan kehidupan yang baik. Begitu. Jadi nggak ada yang sedikit hartanya berarti tidak ada. Yang di dalam surat Al-Fajr ayat 15 sampai 16. Apa enggak? Surat Al-Fajr ayat 15 sampai 16. Coba dibuka itu Qurannya. Al-Fajr ayat 15 sampai 16. Famal insanu idza mabtala rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqiru rabbihi famal insan. Ya kan? Manusia ya kalau seandainya Allah berikan harta kenikmatan, dia mengatakan bahwa Allah memuliakannya. Faidah budiro alaihi, kalau disempitkan rezekinya, dia mengatakan Allah Tuhan menghinakan. Padahal tidak. Ya Bu ya, bahwa kita harus tahu bahwa harta itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai sarana ya, sebagai sarana untuk kita mendapatkan ridhonya Allah. Bukan rezeki itu atau harta itu bukan sarana menghinakan atau memuliakan, tapi dengan harta itu kita diuji. Apakah kita nanti berhasil keluar menjadi orang yang dimuliakan, ya, dimuliakan artinya berada di surganya Allah. Ya Bu ya, bukan status kalau banyak harta gitu ya dihormati. Nggak banyak harta ditinggalin. Jangan juga ini temennya tidak baik ini. Mendekatinya harus ketika banyak harta.
harta. Kalau nggak punya harta, nggak didekati. Jangan. Ya Bu ya. Jadi kemuliaan itu bukan ada pada bertambahnya rezeki. Bukan. Kalau tambah rezekinya jadi mulia. Enggak Bu. Tapi bagaimana kita berhasil mengelola pertambahan rezeki kita. Tambah rezeki dia kelola sedekahnya, nafkah dia, nafkah keluarganya dikelola dengan baik, dia jadi mulia, dapat ridhonya Allah yang seperti itu. Makanya sebaik-baik harta ada pada orang yang soleh. Jadi kalau kita orang yang soleh, insya Allah hartanya akan dimanfaatkan dengan baik. Kalau sedikit rezekinya gimana Bang? Kalau sedikit rezekinya itu bukan penghinaan, itu adalah ujian. Bersabar, jangan banyak mengeluh.